Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara Daus terdengar jelas ya Bapak Ibu semua? Ya, Dengar, Pak. Dengar, Pak. Izin kami share presentasi terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulang, Mas, diulang. Ya. Diulang, jangan buru-buru. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulang, jangan buru-buru. Baik, Pak Nur ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin kami dari kelompok 6. Insya Allah pada siang ini kami akan mempresentasikan terkait dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kami ada 4 orang, Pak Nur, dan insya Allah nanti kami bagi sesuai dengan sesinya. Kami bagi per termin, dan waktu 30 menit ini akan kami bahas terkait dengan Isyihad Muhammadiyah dan Tarjih Kolektif, sampai nanti kita bahas terkait dengan proses isyihad dari ormas Islam lainnya. Pertama kami persilakan kepada Pak izin Pak Mulyadi, kami persilakan Pak Mulyadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiy Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Alhamdulillah, Pak Nur Ahmad yang kita hormati, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan, udah PowerPoint-nya dimunculkan. Ya, di share screen. Ya. Isyihad dan pengembangan pemikiran Muhammadiyah dari kelompok 6. Dalam materi ini kami akan bahas menjadi 3 subbahasan. Subbahasan pertama tentang metode Isyihad Muhammadiyah, kemudian yang kedua tentang Majelis Tarjih sebagai lembaga yang menjalankan ijtihad di Muhammadiyah, kemudian yang subbahasan ketiga proses ijtihad ormas Islam di Indonesia selain Muhammadiyah. Dalam hal ini kami batasi pada NU dan Majelis Ulama Indonesia. Next. Pada subbahasan yang pertama, metode ijtihad Muhammadiyah. Kita pahami dalam ijtihad dalam Muhammadiyah itu sedikit berbeda dari pemahaman ijtihad lembaga-lembaga yang lainnya atau gerakan-gerakan lainnya. Di Muhammadiyah, ijtihad bukan sekedar pembaharuan, namun juga adalah proses pemurnian. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian, sifat ijtihad di Muhammadiyah itu mempunyai sifat terbuka dan toleran. Kemudian yang ketiga, dia tidak terikat kepada mazhab. Dan yang terakhir, ijtihad di Muhammadiyah sebagaimana ijtihad di organisasi lainnya juga bersifat tajdid kolektif. Next. Kita masuk kepada yang pertama, pembaharuan. Maksud dari pembaharuannya adalah bahwa pembaharuan penafsiran, pengembangan dan modernisasi dalam mengamalkan ajaran Islam dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan proses pembaharuan ini hanya berlaku pada aspek muamalat dan berbasis pada dinamisasi, inovasi, dan dapat dikaji secara rasional, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Kemudian, tujuan dari pembaharuan dalam aspek muamalatnya adalah untuk pencapaian dan perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Selanjutnya, pemurnian. Pemurnian maksudnya adalah mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran dan sumber hukum tanpa dicampuri oleh praktik dan keyakinan agama dan adat serta tidak terpengaruh oleh keadaan, kondisi, dan tempat. Dan ini berlaku pada tiga hal, yaitu dalam hal akidah, ibadah, dan akhlak.
Dalam akidah, pemurnian maksudnya adalah bahwa betul-betul mengembalikan ajaran yang ada kepada kemurnian akidah Islam, sebagaimana dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalam ibadah, pelaksanaan ibadah tidak dicampur adukan dengan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan ibadah yang berasal dari agama lain atau yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau, maka amalan itu akan tertolak. Kemudian dalam akhlak, maksudnya adalah bagaimana pemurnian akhlak itu kembali sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang kita kenal dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, next, bahwa ijtihad di Muhammadiyah itu bersifat terbuka. Maksudnya dia tidak tertutup. Dalam proses ijtihad melibatkan pihak luar, baik itu pihak di luar lembaga sendiri ataupun orang-orang di luar Muhammadiyah dalam proses pembuatan ijtihad dan menerima masukan dan kritikan jika sudah dihasilkan hasil ijtihad itu untuk diberikan kepada masyarakat, untuk diberikan masukan dan kritikan, dan tidak menutup kemungkinan jika masukan dan kritikan itu ditinjau ulang akan dilakukan pembahasan kembali. Kemudian tidak membatasi diri. Dalam proses ijtihad tetap menjadikan pendapat ulama sebelumnya sebagai bahan kajian, pengayaan dan pertimbangan dalam memutuskan putusan dan fatwa. Kemudian tidak bersifat rahasia dalam proses ijtihad. Tidak ada yang disembunyikan dalam proses penetapan hukum. Bahkan terkadang dan seringkali mengundang pihak media dalam proses perjalanan ijtihad itu, sehingga tidak ada yang bersifat rahasia. Kemudian selanjutnya toleran. Bahwa ijtihad di Muhammadiyah itu bersifat toleran terhadap pendapat lain yang berbeda dengan putusan dan fatwa, dan tidak memandang pendapatnya saja yang paling benar, karena sesungguhnya setiap pendapat itu tergantung dari sudut pandang mana orang itu memberikan pendapatnya. Dan kemudian sangat terbuka terhadap kearifan lokal. Boleh jadi pendapat warga Muhammadiyah di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan ijtihad dilakukan di setiap daerah sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Kemudian selanjutnya ijtihad itu juga next, udah, tidak terikat kepada mazhab, bahwa dalam proses pengambilan keputusan agar menghasilkan keputusan yang komprehensif tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, tetapi pendapat ulama sebelumnya dijadikan sebagai subjek penelitian, perbandingan, pertimbangan, dan petunjuk untuk sampai pada penetapan hukum yang lebih komprehensif. Jadi tidak berafiliasi, namun tidak juga menafikan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Dan terakhir, ijtihad Muhammadiyah itu merupakan tajdid kolektif, sebagaimana juga ijtihad di lembaga-lembaga yang lain, melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, dan untuk tajdid kolektif ini dilakukan agar untuk memenuhi persyaratan ideal mujtahid yang sangat sulit dipenuhi oleh orang per orang, karena begitu banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Dengan melakukan tajdid kolektif, maka persyaratan-persyaratan itu bisa disatukan dari sekian banyak orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Demikian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses ijtihad dan sifat-sifat ijtihad di Muhammadiyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami bagaimana proses ijtihad di Muhammadiyah dalam suatu lembaga yang menaunginya. Kepada Pak Sukri, kami persilahkan untuk melanjutkan. Oke, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Bapak Ibu sekalian yang mendengar suara saya, bahwa saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Komul tadi dalam materi pada siang ini. Selanjutnya adalah Majelis Tarjih adalah sebagai lembaga fatwa yang memegang otoritas dalam hal pemberian fatwa. Itu. Oke, next. Kemudian melihat dari sejarah Majelis Tarjih ini, tahun 1928 di Yogyakarta, struktur kepengurusan Majelis Tarjih, dan kemudian ini ada adanya kaidah tarjih. Kemudian tahun 1927 Kongres ke-16 di Pekalongan, Majelis Tarjih terbentuk atas usulan Pak Kiai Haji Mas Mansur sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1929, yaitu pada Kongres ke-18 di Solo, menemukan satu kesepakatan tentang Kitab Iman dan Pedoman Sholat. Selanjutnya pada tahun 1995, Muktamar ke-43 di Banda Aceh, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagai yaitu MTPPI yang menjadi kesepakatan. Kemudian tahun 2005 pada Muktamar ke-45 di Malang, Tajrid dibentuk. Selanjutnya pada latar belakang Majelis Tarjih yaitu di internal atau dinamika warga Muhammadiyah, perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakang dan daerah. Kemudian dari eksternal Muhammadiyah yaitu adanya fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah dan kehadiran organisasi Ahmadiyah. Kemudian proses tajdid yaitu menggunakan metode dan pendekatan ijtihad yang telah dirumuskan ulama usul fikih sebelumnya, kemudian dilakukan pengembangan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Di Muhammadiyah proses ijtihad itu dikenal tiga, yaitu bayani, qiyasi, dan istislahi. Bayani yaitu tidak terbatas hanya pada pendekatan linguistik, melainkan pertimbangan asbabun nuzul dan fakta-fakta ilmiah. Qiyasi bukan hanya berbasis pada kesamaan ilat atau hukum antara kasus yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nas pada kasus yang baru muncul, tetapi mempertimbangkan sesuatu yang menimbulkan adanya ketentuan hukum. Istislahi yakni berbasis pada pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan dengan menggunakan pendekatan istihsan, sada al-zariyah, maslahah al-mursalah, dan mempertimbangkan maqasid al-syar'iyah. Saddud dzari'ah bacanya. Saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Oh iya, makasih Pak. Oke, selanjutnya tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajrid itu yang pertama melakukan pengkajian ajaran agama Islam untuk dijadikan sebagai pedoman baik warga persyarikatan maupun umat. Dalam hal ini Majelis Tarjih menyusun sejumlah tuntunan baik fikih maupun lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan pengkaderan ulama dengan tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
tanpa kehadiran ulama sulit juga bagi warga Muhammadiyah atau bagi Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, memberikan fatwa yang merupakan sebagai jembatan antara cita ideal syariah di satu pihak dan realitas konkret masyarakat di pihak yang lainnya. Selanjutnya, majelis tarjih dan tajdid. Yang pertama itu adalah putusan majelis tarjih, kemudian bersifat mengikat secara organisasi dari pusat hingga ranting. Berikutnya adalah fatwa, sifatnya mencerminkan pandangan Muhammadiyah dalam beragama Islam terhadap suatu masalah. Yang ketiga adalah wacana, yaitu produk tarjih di luar putusan dan fatwa seperti tulisan di jurnal tarjih. Cukup. Proses ijtihad untuk organisasi Islam di Indonesia. Pak Sukri boleh dibantu dengan Pak Fauzan, Pak Sukri? Oh iya, maaf. Ya. Oke, silakan. Silakan Pak Oke, Fauzan, terima kasih. lanjutkan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin langsung kami menyambung ya apa yang disampaikan oleh Pak Sukri tadi terkait dengan beberapa hal terkait dengan tugas pokok, kemudian juga tadi juga sudah disinggung ya terkait dengan produk-produk dari ijtihad. Dalam kesempatan ini kami ingin melanjutkan terkait dengan proses ijtihad ormas Islam di Indonesia. Jadi kalau kita bicara terkait ijtihad, saya pikir dari masing-masing organisasi itu sangat pasti akan merumuskan lah berbagai tadi ya kebijakan maupun tadi ada contoh, ada fatwa, kemudian ada putusan, kemudian ada himbauan dan lain-lain ya. Nah di sini kita akan contohkan dua lembaga di mana di sini akan kita sampaikan terkait dengan dari NU maupun Komisi Fatwa MUI. Di sini dapat kita lihat bahwa validasi dan kualitas sebuah keputusan hukum hasil dari ijtihad ini sangat ditentukan oleh metodologi yang digunakan dalam proses ijtihad itu sendiri, karena memang permasalahan di lapangan itu sangat bervariatif dan tentunya ini juga sangat mempengaruhi dari kebijakan itu sendiri. Yang pertama ini dari Batsaul Masail ya dari Nahdlatul Ulama, di mana di kongres pertama Nahdlatul Ulama tanggal 21 sampai 23 September 1926 di sini menyampaikan terkait dengan kaidah memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Kemudian juga mengacu kepada pendapat ulama terdahulu ya, dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan merujuk kepada fikih 4 mazhab. Ya, jadi tentunya ini juga sangat dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu. Selanjutnya yaitu selalu mengutip teks-teks ya terkait dengan ya dari berbahasa Arab. Selanjutnya yaitu metodenya adalah istimbat ya, yaitu hukum yang ditetapkan secara berjenjang. Ya, kemudian metodenya ada 3. Yang pertama terkait dengan kauli, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum ini dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fikih yang menjadi rujukannya. Nah ini tentunya selalu merujuk pada kitab-kitab ya. Gimana ini? Kutub al-Mutabarrah ya dari 4 mazhab. Kemudian yang kedua adalah metode
apa ini, ilhaqi, yaitu menganalogkan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan. Kemudian yang ketiga yaitu metode manhaji, yaitu menelusuri dan mengikuti metode istidlal hukum mazhab 4 yang dapat terkait dengan masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode kauli dan ilahi. Ya, selanjutnya, next. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi Komisi Fatma ya, di mana putusan ini dilaksanakan tanggal 26 Juli 1975, di mana dalam putusan itu yaitu ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, rohani, dan jasmani yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian penetapan fatwa dengan pendekatan itu pendekatan nasyhati dan bayan, di mana menetapkan fatwa dengan bertumpu pada Al-Quran dan Al-Hadis yang apabila masalahnya secara gamblang telah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, sebatas pada bentangan ya, dalil Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa menjelaskan petunjuk makna pada masalah yang dikaji. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu Komisi Fatwa lanjutan yaitu pendekatan kauli, di mana dalam pendekatan ini menetapkan fatwa dengan berpegangan akan pandangan imam mazhab dari kitab fikih yang terkemuka ya, Al-Kutub Al-Mutabarah. Kemudian yang kedua dilakukan jika jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Apabila kaul tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegang karena sangat sukar untuk dijalankan karena adanya perubahan ilat ya, maka dilakukan telaah ulang. Selanjutnya yaitu tidak hanya menukil pendapat 4 mazhab saja, tapi terkadang juga menukil pendapat dari luar 4 mazhab seperti mazhab Imamiyah dan Zariyah. Kemudian terkadang juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan manhaji, di mana cara menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam mazhab. Ya. Oke. Saya pikir itu paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Suki, Pak Mul, dan Pak Fauzan atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Izin, saya boleh pilih ya, karena dari tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin juga menyampaikan pendapatnya. Di sini saya coba dari posisi yang ada di ini, di chat room dulu. Ada Pak, ini Pak Nabilan atau Bu Nabilan ya, izin. Pertanyaannya seperti ini, saya bacakan. Di sebagian masyarakat Muhammadiyah merupakan organisasi anti mazhab, dan kelak di akhirat seluruh imam mazhab akan menolaknya. Pertanyaannya, pertama, benarkah Muhammadiyah tersebut anti mazhab? Yang kedua, jika benar atau tidaknya mohon ditunjukkan dengan satu contoh konkret. Yang kedua, sejauh mana kewenangan para imam mazhab kelak di hari kiamat, apakah benar akan menolak bagi mereka yang tidak memegang salah satu dari imam mazhab mereka, seperti itu. Itu pertanyaannya. Mungkin silahkan teman-teman yang paham dengan ini boleh dari kelompok 5, Pak Mul, Pak Sukriyendi maupun Pak Fauzan, silakan. Oke, siapa dulu? Pak Mul bisa mungkin? Oke, baik. Bismillah. Bapak sekalian, ibu yang berbahagia. Kalau ada anggapan di masyarakat bahwa Muhammadiyah itu anti mazhab,
itu adalah pendapat yang keliru. Muhammadiyah bukan anti mazhab, karena dalam setiap pengambilan keputusan, Muhammadiyah tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat para imam mazhab. Walaupun itu tidak menjadi standar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun juga, para imam mazhab ini adalah ulama-ulama terdahulu yang sudah memberikan ijtihadnya, memberikan pendapatnya tentang agama ini, sehingga mempermudah kita yang hidup di belakang hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau apapun juga yang berhubungan dengan agama, sebagaimana arahan daripada para imam mazhab. Namun, Muhammadiyah tidak memegang satu pendapat imam mazhab. Jadi, dari semua imam mazhab yang ada, yang 4 itu, bahkan bukan cuma 4, tidak terbatas pada 4 imam mazhab, bahkan imam mazhab yang lain pun tetap dijadikan sandaran untuk pengambilan keputusan, di mana dari pendapat-pendapat imam mazhab itu mana yang mendekati kebenaran, sebagaimana standar utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu singkatnya. Dan keyakinan ini juga sesuai dengan pendapat para imam mazhab yang 4 itu, bahwa jika ada sesuatu yang tidak sesuai dari pendapat-pendapat mereka dengan Al-Quran dan Hadis, tinggalkanlah pendapat mereka, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian singkatnya. Mungkin Bapak yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin Pak Sukri mau menambahkan? Oke, terima kasih. Saya mau ngasih tambahan. Jadi saya juga pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja dan belajar juga tentang kemuhammadiyahan. Jadi masalah ini juga pernah kita perdebatkan di dalam kelas, diskusi kelas. Pada dasarnya bahwa Muhammadiyah itu tidak anti mazhab, dan seluruh mazhab, baik pemikirannya dan apa saja yang mereka hasilkan, itu dijadikan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam yang terjadi pada situasi dan kondisi di saat ini sekarang. Nah, kemudian ditambah juga kita mengambil keputusan-keputusan yang kontemporer, disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Mungkin demikian. Jadi kalau kita anti mazhab, untuk Muhammadiyah sepertinya tidak. Oke, terima kasih, mungkin itu. Oke, mungkin cash flow saya nanti mungkin Pak Nur yang menambahkan di akhir nanti. Selanjutnya mungkin yang baru di sini saya lihat Pak Ahmad Mardono. Boleh Pak Ahmad Mardono, saya persilahkan. Silakan Pak Ahmad Mardono, suaranya masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tertarik dengan tadi bahasan yang terakhir tentang tarjih dan hasil keputusan-keputusan yang dilahirkan dari Muhammadiyah. Dan sejauh pengalaman dan pengamatan saya, bahwa jamaah Muhammadiyah ataupun anggota Muhammadiyah ini termasuk yang jumlahnya besar, dan keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek ekonomi, pendidikan ini juga sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Namun yang saya ingin tanyakan, apakah hasil-hasil tarjih atau keputusan dari pimpinan Muhammadiyah ini sejauh mana mampu mengikat warganya, sehingga apa yang menjadi sebuah komitmen dari gerakan Muhammadiyah ini bisa mengikat dan menjadikan warga yang sebenarnya ingin diarahkan oleh Muhammadiyah ini mencapai tujuannya, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul, Pak Fauzan maupun Pak Sukri. Ya, mungkin saya dulu. Silakan Pak Fauzan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mardono ya atas pertanyaannya ya terkait dengan tadi ya sejauh mana sih hasil baik itu putusan tarjih kemudian fatwa maupun wacana yang tadi disampaikan ya, bahwa ini yang ya justru menjadi memang realitasnya di lapangan, di tingkat masyarakat ini kita mungkin nanti kita bisa sharing ya di wilayah kita masing-masing, karena memang
ini pasti di setiap wilayah ini pelaksanaannya berbeda-beda ya. Artinya memang idealnya adalah apa yang menjadi putusan dari majelis tarjih ya. Contohnya kita ada buku juga ya terkait dengan HPT misalnya. Ini kami selalu kaji ya dengan secara rutin gitu kan, sehingga harapannya apapun yang diputuskan oleh majelis tarjih itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Walaupun tadi kita bicara sejauh mana sih ya, memang realitasnya memang masih belum maksimal ya, di mana banyak sekali bukan banyak sih, ada beberapa putusan-putusan yang memang belum bisa dilaksanakan secara baik ya. Kemudian makanya ini yang selalu kita upayakan ya, khususnya kalau kami di Jogja memang pengajian-pengajian yang rutin kita laksanakan ini kita membedah secara lebih spesifik, lebih khusus gitu kan, terkait dengan putusan-putusan dari majelis tarjih ya, sehingga harapannya dari secara struktural kemudian juga warga Muhammadiyah ini kita bisa mulai mempraktekannya kan, sehingga harapannya ya ini karena itu sudah menjadi putusan dari lembaga kita secara struktural, harapannya juga lembaga yang ada di tingkat bawah-bawahnya juga melaksanakan putusan itu gitu kan. Itu kemudian juga karena memang kalau putusan sebenarnya sudah jelas ya tadi, sifatnya mengikat ya. Kemudian kalau fatwa ini sifatnya ya himbauan lah seperti itu. Kemudian juga kalau terkait dengan wacana ini kan semacam tulisan-tulisan yang sifatnya juga himbauan. Jadi kalau menurut saya ya ini menjadi evaluasi kita bersama-sama atau refleksi kita bersama-sama sejauh mana putusan dari majelis tarjih ini bisa kita laksanakan, karena memang kalau kita lihat memang saat ini belum maksimal ya. Ini menurut saya ya. Makanya nanti mungkin dari Pak Supri maupun Pak Mul mungkin juga bisa memberikan gambarannya di wilayah kita masing-masing ya. Sehingga ini menjadi PR kita agar ya kita di organisasi Muhammadiyah tidak hanya secara struktural di pengurusnya, tetapi juga warganya, karena memang jujur warga Muhammadiyah ya secara umum itu kan memang tidak secara spesifik mempelajari itu ya, karena memang terkait dengan yaitu buku HPT memang ada, tetapi memang itu perlu kita kaji bersama-sama, artinya perlu kita sering-sering kita kaji kemudian kita laksanakan ya. Hal sama halnya dengan misalnya kita Al-Quran, Al-Hadis itu kan harus kita baca, kemudian kita pahami maknanya, kemudian juga kita aplikasikan sehingga terkait dengan ini putusan ini ya, harapan kita ini juga bisa kita aplikasikan bersama-sama. Itu mungkin ini dari sisi pendapat saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain akan menambahkan. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Sudah saya tambahkan sedikit bahwa putusan majelis tarjih secara teori dia mengikat sampai ke tingkat ranting. Namun dalam prakteknya bergantung kepada masing-masing person dan daerah per daerah, sehingga dalam pelaksanaannya itu ada kemudian dari sifat tajdid di Muhammadiyah itu adalah menerima kearifan lokal gitu. Sehingga di setiap daerah akan kembali menyesuaikan keputusan-keputusan itu sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Itulah salah satu sifat dari ijtihad di Muhammadiyah, yaitu adanya menerima kearifan lokal. Saya pikir itu. Oke, tambahan dari saya, Pak, bisa? Silakan. Oke. Jadi masalah untuk pelaksanaan aplikat majelis tarjih itu bisa kita bagi kedua. Mungkin kalau yang pertama itu secara organisasi. Kalau secara organisasi bisa saja dilaksanakan. Tapi kemudian bagi untuk warga Muhammadiyah atau secara pribadi, ya itu tergantung kemauan sendiri-sendiri. Namun jika kondisi kita khususnya beda di daerah Jawa, kemudian beda halnya juga di daerah kami di Sulawesi Utara, yang dimana kita hanya 31,77% umat Muslim di Sulawesi Utara. Nah, selebihnya itu adalah agama lain. Dalam proses pelaksanaan, kita misalkan pernah membangun stikes Muhammadiyah
Pas kebetulan di Manadonya itu ada namanya Kampung Arab. Dari Kampung Arab itu didirikan Istikes Muhammadiyah yang kemudian mau dipindahkan ke lahan yang lebih besar, tapi ada oknum-oknum tertentu, ada juga yang khususnya pendeta yang mau menghalang-halang itu. Nah, dari hasil-hasil tarji itu mau kita laksanakan juga, kita terbentur dengan keadaan-keadaan kita sekarang ini, khususnya di Sulawesi Utara. Tapi kalau misalkan kami terlibat dalam organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah, ya kita melaksanakan sebatas mana yang kita laksanakan amal usaha Muhammadiyah. Yang paling rendah adalah pengajian. Dan alhamdulillah kita mungkin saat ini karena mungkin kita masih baru dan di daerah-daerah yang agak sulit, dalam hal ini daerah minoritas, kita sudah mendirikan pendidikan. Ya awalnya adalah PAUD ataupun TK Muhammadiyah. Nah, dari situ kita juga mungkin agak kesulitan dalam hal pelaksanaan ijtihad Muhammadiyah. Kemudian di sini juga kita tidak seperti di Yogyakarta, kemudian ada PKU Muhammadiyah. Di sini kita tidak ada untuk PKU Muhammadiyah, bahkan rumah sakit Islam yang lain pun kami tidak ada. Yang ada malah rumah sakit yayasan Katolik maupun yayasan Protestan dan lain sebagainya, atau mungkin rumah sakit pemerintah. Yang mudah-mudahan ke depan Muhammadiyah bisa berkontribusi di daerah kami sebagai wilayah garapan dakwah. Oke, terima kasih. Pak Sukriyendi atas penyampaian Pak Fauzan dan Pak Mulyadi. Mungkin selanjutnya saya pilih Pak Muhammad Tabrani ya Pak, silahkan pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Oke, terima kasih Bapak sudah dikasih waktu. Saya izin bertanya seputar ijtihad dan pemahaman dari Muhammadiyah ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah yang namanya dalil itu sangat banyak Pak, apalagi hadis. Dan dalam hadis pun banyak sekali ditemukan adanya kontradiksi Pak. Kontradiksi antara hadis A dan B. Makanya nanti dikenal dengan istilah mukhtalaful hadis. Nah, dalam pemahaman Muhammadiyah ketika adanya kontradiksi dalam hadis, itu bagaimana mereka mentarjihnya Pak? Karena kan misalnya contoh nih Pak, masalah azan ya, kalau di Nahdlatul Ulama azan Jumat itu 2 kali. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah azan Jumat cuma sekali. Azan 2 kali ini kan terjadi pada zaman Nabi, zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. 2 kali itu terjadi baru Sayyidina Utsman. Nah, bagaimana pemahaman Muhammadiyah dalam ini? Apakah mereka menolak pemahamannya Sayyidina Utsman atau bagaimana? Itu Pak. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan seputar tadi itu memang Muhammadiyah nggak anti mazhab, kan seperti itu. Nah, tapi dalam lapangannya apakah ini aja Pak, Muhammadiyah itu dalam segi fikihnya itu biasanya pakai kitab apa Pak? Kitab bahasa Arabnya. Gitu Pak. Itu aja, punten, terima kasih. Terima kasih Pak Tabrani atas pertanyaannya. Berarti terkait dengan kitab yang digunakan Muhammadiyah gitu Pak ya. Apakah 4 mazhab sekaligus atau gimana gitu Pak. Terus kalau misalnya ada perbedaan dari sisi hadis dan bagaimana sikapnya seperti itu ya Pak Tabrani ya. Boleh Pak Mulyadi, boleh silahkan. Ya, terima kasih udah kesempatannya. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa semangat tarjih di Muhammadiyah adalah rujuk ila Al-Quran wa hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendapat-pendapat para imam mazhab itu adalah sebagai pelengkap kajian, pelengkap data untuk pengambilan keputusan. Nah, jika ada perbedaan antara pendapat-pendapat para imam mazhab dengan Al-Quran dan hadis, maka kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang disampaikan juga oleh para imam mazhab. Jika ada pendapat mereka yang
bertentangan atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkanlah pendapat-pendapat mereka. Seperti tadi yang contohkan tentang azan, yang terjadi di zaman para sahabat. Sekali lagi, Muhammadiyah tidak kembali ke zaman para sahabat, tabi'in maupun tabi'in, tapi kembali ke zaman Rasulullah, langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan pertama dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian dalam masalah fikih, Muhammadiyah sudah melakukan pengkajian di Majelis Tarjih berdasarkan kitab-kitab yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian petunjuk-petunjuk dari imam mazhab dan kitab-kitab yang lain, sehingga pada tahun 1929 pada Kongres ke-18 di Solo, maka dihasilkan sebuah kitab hasil dari Majelis Tarjih, yaitu kitab iman dan pedoman sholat. Dan demikian juga dengan Kongres dan muktamar yang lain, menghasilkan beberapa keputusan tentang petunjuk-petunjuk ibadah bagi warga Muhammadiyah. Saya pikir begitu. Mul atas jawabannya. Mungkin ini saya tutup sesinya karena sudah jam 11. Saya persilahkan kepada Pak Nur. Kami persilahkan Pak Nur. Terima kasih Pak Sukriyandi, Pak Fauzan, Pak Mulyadi untuk menyampaikan terkait dengan tajwid di Muhammadiyah. Terima kasih dari kami dan mohon maaf jika ada kekurangan yang belum terjawab juga, mungkin nanti kita bahas di di room WAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih kepada kedua pemakalah dari tim pertama maupun tim kedua. Terima kasih. Materinya sangat menarik, sangat bagus, diskusinya juga sangat ramai. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi muncul wawasan-wawasan baru dan juga pengetahuan baru, dan juga kita memahami lebih jauh tentang cara berpikir Muhammadiyah dalam memahami Islam dan dalam mengamalkan Islam. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajar Islam bukan kepada hanya satu guru, tapi banyak guru ya. Banyak guru yang beliau kaji. Ada guru di dalam negeri sebelum beliau ke Mekah. Beliau juga belajar dari ayahnya, dari kakeknya, terus dari ulama-ulama di dalam negeri. Lalu beliau juga belajar ke Mekah, ketemu ulama-ulama yang ada di Mekah. Dan juga ulama Indonesia yang juga mengajar di Mekah. Misalnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan lain-lain ya, itu ketemu di Mekah. Lalu sepulang beliau juga rajin membaca majalah-majalah yang waktu itu terbit. Majalah antara lain Al-Urwatul Wusqa yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridho. Di dalam majalah itu berisi tentang pemikiran-pemikiran atau hasil kajian Muhammad Abduh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu mempengaruhi pemikiran beliau. Nah, kemudian itu diramu sedemikian rupa menjadi cara memahami Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Antara lain beliau itu tidak terikat dengan mazhab. Memang beliau ini ya belajarlah mazhab itu, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, semua ini dipelajari. Tetapi beliau kemudian tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab itu. Artinya pemikiran mazhab itu adalah hasil pemikiran ulama. Pemikiran ulama itu menjadi salah satu bahan pertimbangan, bukan menjadi dasar. Dalam Muhammadiyah dipahami dasar Islam itu ya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dasarnya. Adapun selain Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya metode-metode saja.
metode atau alat bantu, ya, alat. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Hanafi, pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam yang lain, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain, ya, termasuk dalam hal ilmu tasawuf, pendapatnya siapa lagi? Imam Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami, Zunnun Al-Misri, dan lain-lain. Itu adalah pendapat-pendapat yang bukan menjadi dasar Islam. Sekali lagi, dasar Islam yang dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga oleh Muhammadiyah adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka selama cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu pendapat Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah itu mengikuti, ya. Jadi kalau ditanya Muhammad itu mazhabnya apa? Ya, Muhammadiyah itu mazhabnya adalah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapapun yang punya dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah dan cocok dipahaminya sesuai, kemudian cocok, yaitu itu juga diikuti juga oleh Muhammadiyah. Salah satu imam mazhab yang terkenal, dia bilang kalau ada mazhab yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu mazhabku juga. Artinya beliau mengakui bahwa manusia itu punya keterbatasan. Karena kalau kita mengikuti pendapat seseorang saja, dalam setiap zaman, setiap waktu ngikutin pendapat orang saja, itu bisa aja keliru kita. Karena beda zaman, gitu ya. Coba sekarang kalau Anda belajar kitab fikihnya imam-imam dahulu, lalu Anda terapkan dalam zaman sekarang, fikih tentang jual beli online, apa yang masih relevan? Transfer uang online, utang piutang online, gitu ya. Itu semua udah nggak ada. Mungkin nggak ada produk ulama dulu yang membicarakan soal online, itu nggak ada. Tapi sekarang muncul. Nah, lalu gimana? Maka dikembalikanlah kepada prinsip Al-Quran, prinsip As-Sunnah. Selama itu tidak melanggar, maka itu bisa dipakai. Nah, pelanggarannya apa? Nah, selama tidak ada adamul zulmi, tidak ada adamul ghoror, tidak ada riba, ya, adamul riba, adamul fasad, adamul ghishi, adamul dziror wad doror, ya, atau doror wad diror, lalu adamul maisir, adamul ikroh, gitu ya. Nilai-nilai itu atau pantangan-pantangan tersebut tadi itu tidak boleh terjadi dalam muamalah. Kalau muamalah online mengandung itu, ya jelas nggak boleh. Muamalah offline mengandung itu juga sama, nggak boleh. Jadi patokannya ke sana. Oke, jadi terima kasih tadi sudah dibicarakan panjang oleh rekan-rekan tadi dan ditambahkan juga oleh teman-teman yang lain. Nah, mungkin nanti Pak Nur lagi cari bahan kok nggak ketemu ya. Ada tulisannya, Anda mungkin bisa cari ya, Manhaj Tarjih. Nah, itu coba Anda cari nanti di data-data Muhammadiyah. Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang itu ditulis oleh Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Syamsul Anwar. Nah, itu sangat lengkap. Itu beliau memberikan cara Muhammadiyah memahami Islam itu, dan bagus ya, nanti coba dicari ada di website itu. Semua data-data buku-buku itu ada di website insya Allah, atau bisa dicari di online ya, bisa dicari. Nah, oke. Tadi masih ada yang mau bertanya, tadi siapa ya? Masih mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau ada yang mau menambahkan, kita masih punya waktu. Silakan Pak Ahmad mau bertanya. Ya, terima kasih waktunya. Tadi saya ingin bertanya untuk ke pemateri sebenarnya ini. Ya, silakan. Nggak apa-apa, pemateri masih bisa dengar kan, bisa dijawab. Ya, khawatirnya ada yang ketinggalan gitu ya. Dilihat dari judulnya atau temanya ini kan tentang ijtihad. Nah, tadi di
tulisan-tulisan yang dipaparkan, saya belum menemukan pengertian tentang ijtihad itu sendiri. Khawatirnya di antara teman-teman kita ini ada yang belum mengerti gitu maksud dari ijtihad itu apa sih gitu. Jadi mohon dipaparkan tentang pengertian ijtihad baik secara etimologi ataupun terminologi. Kemudian juga ada pertanyaan keduanya ada tentang majelis tarjih. Nah, dilihat dari katanya ini kan dari tarjih itu dari rojjaha yurajjihu, artinya menguatkan gitu ya. Artinya dari sekian beberapa dalil atau beberapa fakta yang ada, pendapat itu diambil salah satunya gitu sebagai pegangan. Nah, apakah memang dalam Muhammadiyah itu dalam majelis tarjihnya dari sekian pendapat itu hanya satu saja yang dipakai, yang lainnya salah, atau tidak menyalahkan yang lainnya tapi ada opsional gitu, seperti halnya contoh realnya dalam bacaan doa iftitah sholat itu kan ada beberapa opsi ya. Kalau dilihat dari hadis-hadis itu ada yang Allahumma ba'id baini, kemudian ada wajah tu wajhiya, ada Allahu akbar kabiro. Nah, apakah makna tarjih itu diambil salah satunya yang benar, yang lain salah, atau memang tidak menutup kemungkinan ada opsi-opsi gitu, itu tidak salah, tapi keberagaman adanya hadis-hadis itu adalah opsi gitu. Seperti halnya tadi juga menyinggung dalam azan sholat Jumat itu yang ditonjolkan dalam NU itu 2 kali, yang di Muhammadiyah itu 1 kali. Dalam Muhammadiyah itu sendiri berpegang pada azan yang sekali dengan merujuk kepada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu, apakah menyalahkan bagi yang melaksanakan azan 2 kali atau yang tidak menyalahkan gitu. Memang itu benar-benar saja boleh, karena memang prinsipnya azan itu tidak sesuatu yang kalau dikerjakan lebih itu salah gitu, atau bagaimana gitu. Mohon di-clearkan tentang permasalahan tarjih itu sendiri dan pengertian ijtihad itu. Terima kasih, itu saja. Oke, Terima coba kasih, Pak pemakalah masih Ahmad. bisa. Nah, pemakalah Siap. mungkin masih bisa bantu apa yang Siap, Pak ditanyakan Nur. oleh saudara Ahmad Fahru Rozi. Silakan ya. Terima kasih Pak Ahmad Faurozi. Boleh pertanyaan yang belakang dulu dijawab Pak Mulyadi. Ini saya siapkan yang terkait dengan pengertian ijtihad dan intisarinya. Silakan Pak Mulyadi. Terima kasih, Uda. Dan sebenarnya ini seharusnya Pak Supri yang memberikan jawaban ini, yang lebih menguasai. Namun saya ingin jawab yang kedua dulu, yang apakah dalam setiap pengambilan keputusan majelis tarjih itu hanya mengambil satu saja, kemudian menyalahkan yang lain. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, dalam majelis tarjih itu sendiri, ketika proses pengambilan keputusan itu ada beberapa sifat yang dimiliki. Yang pertama, dia terbuka dan toleran, ya, terbuka dan toleran. Arti terbuka di sini, keputusan-keputusan yang ada itu setelah melalui pengkajian melibatkan sekian banyak ahli di bidangnya yang relevan dengan pembahasan, kemudian disepakati satu hal yang lebih memberikan manfaat dan sedikit mudaratnya, tanpa menyalahkan keputusan-keputusan yang lain, bahkan tidak menyalahkan keputusan-keputusan ijtihad dari lembaga yang lain. Ini adalah keputusan yang benar menurut jalan berpikirnya Muhammadiyah. Dan masing-masing organisasi lain, lembaga lain yang berijtihad itu juga boleh benar menurut mereka. Seperti yang kami gambarkan dalam gambar tadi, bahwa ketika ada balok yang bersusun, dari satu sisi mengatakan itu ada 4, di sisi yang lain mengatakan itu ada 3. Atau juga ketika 2 orang yang berhadapan dengan angka 9, di satu sisi dia mengatakan itu angka 6, tapi sisi yang lain mengatakan itu angka 9. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dan begitulah cara berpikirnya Muhammadiyah, bahwa benar menurut warga Muhammadiyah tanpa menyalahkan pendapat
orang lain, pendapat orang lain. Karena boleh jadi pendapat orang lain juga benar menurut cara pandang mereka. Namun keputusan Majelis Tarjih tetap pada keputusan yang diambil berdasarkan proses ijtihad di Muhammadiyah tadi, yang menurut urut-urutannya yang telah kami sampaikan dalam presentasi tadi. Begitu saya pikir hematnya. Masih udah. Terima kasih Pak Mulyadi. Pak Sukri, boleh Pak? Saya kebetulan nggak bisa sharing terkait dengan PPT-nya. Saya share di grup saja ya teman-teman semua. Tapi Pak Sukri boleh sedikit Pak. Terima kasih. Tadi pertanyaannya mungkin sederhana, tapi memang harus saya jawab. Itu tentang pengertian ijtihad, mungkin seperti itu ya. Kemudian tajdid itu adalah alatnya untuk Muhammadiyah. Jadi ijtihad ini dia saya bedakan dua, secara etimologi maupun secara terminologi. Jadi setelah etimologi atau secara bahasa adalah saling bersungguh-sungguh atau kesungguhan dengan kemampuan yang maksimal dalam hal proses pengambilan keputusan untuk menerapkan hukum-hukum. Begitu. Nah, cuman kemudian secara terminologi itu dia mungkin ada banyak di sini. Misalkan ini saya ambil misalkan ini dari Ibnu As-Subki, yaitu pengarahan kemampuan oleh seorang fikih untuk menemukan hukum syara yang bersifat zani. Kemudian menurut Asy-Syaukani, pengarahan kemampuan di dalam menemukan hukum syara yang bersifat amalia dengan menempuh jalan istibat atau menggali dalil-dalil sebagai sandaran kita. Istimbat, ya. Kemudian menurut Muhammad Abu Zahra misalkan pengarahan kemampuan seorang ahli di dalam istimbat atau menggali dalil-dalil hukum, yaitu hukum syara yang bersifat amalia dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya berarti dalil itu adalah dalil yang jelas untuk kita terapkan sebagai pedoman hukum yang akan kita laksanakan. Kemudian kita lihat misalkan menurut Abdul Wahab Khalaf, mengarahkan kesungguhan untuk menggali dasar hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci yang bersifat syara. Mungkin itu. Pak Sukri, ini ada yang mau nambahkan dulu, habis itu baru pertanyaan ya. Oke, kepada Pak pada Pak Ismail, boleh Pak Ismail mau menambahkan, boleh silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait pertanyaan dari Pak Ahmad Fathur Rozi tadi ya. Begini, jadi Majelis Tarjih zaman dahulu itu pernah ada di posisi benar-benar mentarjih antar pendapat mazhab gitu. Jadi di antara 4 mazhab itu benar-benar dipilih salah satu yang mana yang dianggap yang paling kuat dan mempunyai maslahat gitu. Namun ketika terjadi perubahan setelah Kiai Haji Mas Mansur pulang dari Mesir, baru beliau mengenalkan metode baru, tetap dinamakan Majelis Tarjih, namun pada hakikatnya yang terjadi adalah benar-benar menggali hukum dari awal gitu, benar-benar menggali hukum dari Quran dan dari Sunnah. Jadi terjadi pergeseran makna, bukan lagi tarjih dalam artian terma usul fikih yang kita ketahui, yaitu memilih salah satu di antara beberapa mazhab gitu. Nah, begitu juga dalam tadi kan disebutkan banyak kita dengar ada namanya ijtihad kolektif. Nah, ini sebenarnya juga terjadi pergeseran makna. Menurut saya yang lebih tepat itu adalah fatwa kolektif dibanding ijtihad kolektif. Karena mengapa? Karena ijtihad itu makomnya itu adalah makom mujtahid. Nah, sedangkan yang dilakukan Majelis Tarjih ini sama seperti yang dilakukan oleh MUI ataupun lembaga-lembaga fatwa di dunia. Kalau di Saudi ada namanya Lajnah Daimah, kalau di Mesir ada namanya Darul Ifta. Nah, itu semua mereka melakukan fatwa kolektif, bukan ijtihad kolektif begitu. Kemudian yang tadi ditanyakan apa sebenarnya mazhab di Muhammadiyah? Nah, sebenarnya secara sederhana mazhab orang awam itu adalah mazhab muftinya.
di Indonesia pun yang mendaku sebagai apa pengandut mazhab Syafi'i sebenarnya kita lebih merujuk kepada otoritas fatwa di Indonesia. Dan sebenarnya begini, Syafi'i di Indonesia itu sebenarnya udah mulai tercampur. Maksudnya tidak apa namanya, tidak saklek dengan Syafi'i. Contohnya begini, dalam mazhab Syafi'i yang menjadi aurat itu adalah muka dan telapak tangan. Itu ketika yang tidak jadi aurat adalah muka dan telapak tangan itu ketika di dalam sholat. Namun di luar sholat sebenarnya pendapat mazhab Syafi'i adalah semuanya aurat. Makanya sebenarnya kalau kita lihat di mazhab Syafi'i di Malaysia, mereka memakai cadar dan tidak menampakkan anggota tubuhnya. Namun yang di Indonesia ketika sebagian besar kita mengklaim mazhab Syafi'i, itu yang diambil adalah mazhab dari Imam Hanafi yang membolehkan menampakkan wajah dan telapak tangan di luar sholat. Itu dari saya, terima kasih. Ismail, tambahannya boleh dengan Bu Novian. Maaf Pak. Ya, silakan. Sedikit koreksi untuk mazhab Syafi'i. Saya termasuk yang ngajar fikih Syafi'i ya. Untuk Silakan, masalah Pak. aurat fikih itu dalam mazhab Syafi'i ada 4 pendapat Pak. Dari ulama mazhab Syafi'i juga. Jadi betul yang dikatakan Bapak tadi bahwa yang pertama mengatakan auratnya perempuan tadi itu seluruh badan. Itu benar, ada mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga ulama mazhab Syafi'i yang lain yang mengatakan yang kedua, wajah dan telapak tangan itu juga bukan aurat. Itu pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga ada yang mengatakan muridnya Imam Syafi'i Al-Muzani, beliau mengatakan kaki itu sampai mata kaki itu boleh terlihat untuk perempuan. Itu Imam Al-Muzani. Itu pendapat ketiga. Kemudian pendapat yang keempat yang mengatakan ulama tafsir juga Imam Al-Wahidi itu pergelangan tangan, Pak. Pergelangan tangan itu bukan aurat menurut beliau. Itu semuanya ada di Syafi'i. Jadi mohon maaf, bukan menyalahkan, tapi mungkin ada 3 pendapat yang lain selain itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Tabrani, terima kasih. Kita kembali ke awal ya, pembahasannya ya. Boleh Bu Novian, silahkan ingin bertanya. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya, ingin ke Pak Nur Ahmad terkait yang saya baca referensi tentang tajdid. Pak Nur, izin Pak, boleh berikan pengarahan tentang yang saya baca tadi malam, bahwasannya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan semasa hidupnya belajar dengan ulama NU seperti itu, dan mereka juga memakai mazhab Syafi'i. Namun setelah beliau tiada, mulai ada pandangan tentang Wahabi, tentang ajaran-ajaran Wahabi seperti itu Pak. Alhamdulillah adanya rekan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang masih hidup yang membuat gerakan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Muhammadiyah itu agar tidak terhapus oleh zaman seperti itu Pak. Jadi saya mohon pencerahannya Pak, apa yang saya baca apakah benar Muhammadiyah yang sesuai mindset ini adalah yang membid'ah-bid'ahkan itu sudah tercampuri dengan Wahabi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novian. Ini juga berbarangan nih Pak Nur, pertanyaannya ada dari Pak Tabrani juga. Bid'ah dalam pandangan Muhammadiyah itu seperti apa gitu Pak Nur. Boleh Pak Nur, kami dikasih inputannya, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan yang terakhir dari Mbak Novian, jadi ijtihad itu asal kata dari jihad ya, jim, ha, dal. Lalu kalau jihad itu lebih pada menggunakan segala kemampuan jiwa raga ya.
Tapi kalau ijtihad itu lebih diarahkan kepada penggunaan kemampuan berpikir. Kalau mujahadah itu lebih difokuskan dengan menggunakan hati. Jadi makanya ada istilah jihad, ijtihad, mujahadah. Kalau jihad itu misalnya mengusir penjajah, itu jihad. Ada Belanda datang menyerbu kita, kita songsong musuh itu, nah itu jihad. Kalau ijtihad itu berpikir keras, badlul wus'i linaili hukmin syar'iyyin alladzi tariquha al-istimbat. Jadi menggali hukum syara yang caranya adalah dengan istimbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada ijtihad dalam hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ijtihad itu dalam hal-hal yang belum ditetapkan. Misalnya begini, Nabi tidak pernah bilang jual beli online. Lalu sekarang ada jual beli online. Nah, maka menetapkan hukum jual beli online itu adalah ijtihad. Nabi tidak pernah mengatakan atau hukum narkoba zaman dulu tidak ada. Karena narkobanya juga mungkin belum ada ya. Tapi ketika zaman sekarang ada narkoba, lalu menghukumi narkoba, nah, itu cara menghukumnya dengan menggunakan metode ijtihad, yaitu mengkiaskan hukum narkoba dengan hukum miras, begitu. Oke, dan seterusnya ya. Terima kasih, itu tambahan. Tadi sudah ditambahkan oleh salah satu teman kita. Nah, tadi siapa namanya? Mbak Novian. Sebentar, satu lagi, mujahadah. Nah, mujahadah itu gimana? Mujahadah itu dia adalah ar-riyadhah ya, ar-ruhiyah, latihan batin untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran agar bisa menangkap esensi, menangkap hakikat ya. Maka orang yang melakukan mujahadah itu dia mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan kemurnian akal budinya, dan memikirkan tentang makanannya, minumannya, perbuatannya, halal atau haram, bahkan bukan cuma halal haram, tapi syubhat atau tidak, makruh apa tidak, itu selalu dipikirkan. Jadi orang yang melakukan mujahadah itu lebih hati-hati, lebih hati-hati. Nah, nanti bisa dipelajari ya dalam kitab-kitab ilmu tasawuf ya, baik tasawuf klasik maupun tasawuf modern. Kalau di Muhammadiyah ada Profesor Dr. Hamka yang punya kitab tasawuf modern. Oke, kembali ke pertanyaan Mbak Novian tadi soal apa tadi? Kiai Haji Ahmad Dahlan dulunya NU terus berubah jadi Wahabi gitu ya? Begitu kira-kira tadi pertanyaannya. Coba Anda pahami NU itu berdiri tahun berapa? Tahun 1926 ya. NU itu berdiri tahun 1926. Persis itu berdiri tahun kalau tidak salah 1923 kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Jadi jarak Muhammadiyah berdiri sampai NU berdiri itu cukup lama, sekitar berapa? 13 tahunan ya. Sekitar 13 tahunan. Jadi cukup lama. Dan kita juga perlu tahu, perlu memahami juga bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tadi kan Pak Nur sampaikan bahwa beliau belajar agama itu dari semua sumber, dari semua guru. Banyak guru beliau itu. Dan guru itu tidak usah dibatasi. Anda boleh berguru kepada siapapun selama orang tersebut layak menjadi guru gitu. Tidak ada masalah. Oh, ini layak jadi guru, ini ilmunya luar biasa. Tetapi kita tetap harus kritis juga
terhadap pendapat manusia. Pendapat manusia itu, sehebat-hebatnya manusia biasa, kecuali Nabi, itu bisa aja ada kelirunya, gitu ya. Makanya ada pernyataan begini, mazhabuna shawab yahtamilul khata'. Pendapat kami ini benar, tapi bisa aja ada kelirunya. Wa madhabu ghairina khata' yahtamilu shawab. Jadi pendapat selain kami keliru menurut kami, tapi bisa aja ada benarnya. Jadi ada ruang di mana kita bisa berguru kepada orang lain, atau ada ruang di mana kita berdialog, berdiskusi dengan orang lain, sehingga kita tidak memutlakkan pendapat kita saja yang benar selain kita salah. Karena memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak itu bisa membawa ketidakbaikan, ya. Yang mutlak itu apa? Ya, Al-Qur'an itu mutlak. As-Sunnah itu mutlak. Tetapi pemahaman orang terhadap Al-Qur'an, pemahaman orang terhadap As-Sunnah itu bisa mengalami perbedaan. Ayatnya sama, tapi kesimpulannya bisa berbeda. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Tabrani, ya. Mas Muhammad Tabrani tadi, ya. Sama-sama di mazhab Syafi'i saja itu bisa banyak pendapat. Imam Syafi'i pendapatnya berbeda, murid-muridnya pendapatnya berbeda lagi, gitu. Perbedaan pendapat itu ya boleh saja selama itu punya dasar. Yang nggak boleh itu kan asal bunyi, asal beda tapi nggak punya dasar, gitu ya. Sehingga kalau kita memahami cara berpikir demikian, maka Islam itu menjadi lapang sekali. Islam itu luas sekali. Bukan Islam dipahami secara sempit. Ketika Islam dipahami secara sempit, maka kita mudah sekali menyalahkan orang. Semua yang berbeda dengan kita anggap salah semua. Oh, ini salah, oh, ini salah, ini salah. Kerjaan kita tiap hari nyalahin orang saja. Padahal bukan itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berbeda pendapat, itu biasa saja, nggak ada masalah. Tetapi beliau punya pendapat sendiri. Yang pendapat sendiri itu belum tentu sama, atau bisa jadi sama dengan pendapat orang lain. Nah, jadi itu biar kita lapang dalam beragama, dalam berislam, ya. Karena Islam itu adalah lapang, jalan Islam itu adalah lapang. Ya. Oke. Tadi jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajar kepada semua guru, ya. Ada guru beliau yang dari Syafi'iyah, misalnya Syekh Ahmad Khatib itu Syafi'iyah, bukan NU, ya. Waktu itu belum ada NU. Syafi'iyah untuk memahami mazhab Syafi'i. Nah, adanya NU itu kan sejak tahun 1920. Nah, sudah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan baru lahir NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu wafat tahun 1923. 3 tahun berikutnya baru lahir Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang mengadu-adu antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan NU, itu keliru. Karena zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan beliau sudah wafat, NU belum berdiri. Gitu. Ya. Ada rekaman YouTube-nya siapa itu? Ada salah satu, Anda kalau dicari di YouTube, ya, ada satu ulama lah, saya nggak usah sebut namanya. Dia menyalah-nyalahkan Muhammadiyah. Oh, Muhammad itu keliru, Muhammad itu gini. Nah, dia kasih contoh, ini bukunya Muhammadiyah gini. Gitu. Nah, jadi saya pikir itu juga perlu dicek lagi, apa benar itu buku dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau itu memang pemahaman keislaman pada masa itu memang ya sampai di tahap itu, gitu ya. Bisa juga pada masa itu semua kan tidak seperti sekarang. Anda bisa mencari hadis itu dengan alat, ya, dengan alat pencari yang bagus. Tapi zaman dulu nyari hadis itu kan harus dari kitabnya dibuka satu-satu, bisa ketemu, bisa nggak ketemu itu. Nah, sehingga kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, nah itu bukan untuk diadu, bukan untuk disalah-salahkan, tetapi mungkin pemahamannya begini, kita memahami pemahaman tersebut, tidak disalahkan, tidak menyalah-nyalahkan, ya. Nyambung ke pertanyaan apakah Muhammadiyah itu Wahabi? Ya,
Anda harus paham dulu Wahabi itu apa sih, gitu. Sehingga Anda tidak mudah menyalahkan. Wahabi itu apa? Wahabi yang dikatakan oleh badan anti teror, itu beda dengan Wahabi yang dikatakan oleh pemilik Wahabi itu sendiri, gitu ya. Jadi pendapat orang tentang Wahabi itu belum tentu sama dengan pendapatnya orang Wahabi itu sendiri. Dan kata Wahabi itu adalah nama yang diberikan oleh orang lain kepada kaum atau kelompoknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi di Mekah dulu ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ini berusaha mengajarkan Islam yang murni menurut beliau. Nah, pengajaran Islam yang murni menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka ini mazhabnya lebih dekat ke mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi itu dirujuknya nanti ke Imam, ada ke guru-guru di atasnya, ada Imam Ibnu Taimiyah, ke atasnya lagi nanti ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ketemunya nanti di di Muhammad di Ahmad bin Hambal, arah ke sana. Tetapi ketika gerakan ini dianggap oleh sekelompok orang terlalu revolusioner atau terlalu pemahaman yang berbeda, sehingga orang kemudian salah memahami, terus disalah-salahkan. Oh ini Wahabi begini, lalu disalah-salahkanlah Wahabi. Nah, Muhammadiyah itu bukan Wahabi ya. Pak Nur perlu menegaskan, Muhammadiyah itu bukan Wahabi, Muhammadiyah juga bukan Syafi'iyah, Muhammadiyah juga bukan yang lain-lain. Muhammadiyah adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi. Muhammadiyah itu bukan madhab juga. Muhammad itu organisasi, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan awal ya. Muhammad itu organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal sekian-sekian itu untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau terwujudnya masyarakat yang ya sesungguhnya, yang sebenarnya sesuai dengan dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak usah terlalu memperuncing perbedaan. Kalau zaman dulu ada sebagian masjid azannya 2 kali, ada sebagian masjid yang sholat subuhnya ada kunut. Nah, bagaimana menurut Muhammadiyah? Ya nggak usah disalahkan. Bagi mereka yang memahami kunut adalah sesuatu yang sangat sunnah, ya, yang sunnah dan sunnah sunnah abad ya. Nah, lalu kalau lupa kunut itu disuruh sujud sahwi, ya sudah nggak apa-apa, itu kita hormatilah ya, hormati saja, nggak usah dibantah, nggak usah diserang, karena kalau dibantah juga ribut, mereka juga punya argumen gitu. Udahlah, saling menghormati saja. Kiai Haji Idham Khalid, itu tokoh NU di Jakarta ya. Nah, beliau itu punya perguruan ma'arif, perguruan Islam Ma'arif di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Nah, ada yang rumahnya Jakarta mungkin tahu, di Jalan Fatmawati. Ya. Lalu ada satu tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka, punya Masjid Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja. Itu masjid didirikan oleh Buya Hamka, ya. Itu masjid Muhammadiyah, tapi nggak dikasih merek Muhammadiyah. Masjidnya Muhammadiyah, tapi nggak dikasih mereknya nggak pakai lah, mereknya dalam hati aja lah, gitu ya. Nah, suatu ketika Buya Hamka ini diundang ceramah di masjidnya Kiai Haji Idham Khalid. Ceramah subuh, kuliah subuh di situ. Beliau disuruh ngimamin, suruh jadi imam. Anda bisa bayangkan ya, wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Buya Hamka disuruh jadi imam di masjid NU, masjidnya Kiai Haji Idham Khalid, tokoh NU Jakarta. Kira-kira menurut Anda Buya Hamka ngimamin pakai kunut atau tidak? Pakai kunut, Pak. Buya Hamka disuruh jadi imam, beliau bilang, udah Sohibul Bait aja yang imam. Oh enggak, ini kami menghormati tokoh Muhammadiyah. Nah, suruh jadi imam lah beliau. Akhirnya beliau jadi imam. Apa yang terjadi? Beliau ngimamin pakai kunut. Sebagian ada orang bertanya, loh Buya Hamka ini gimana sih?
Masa Muhammadiyah ngimamin pakai kunut gitu ya. Nah, tapi Buya Hamka punya pendapat ya, beliau punya pendapat. Lalu oke, udah kejadian itu terjadi lagi. Tapi sebaliknya, ketika Kiai Haji Idham Khalid diundang oleh Kiai Haji Buya Hamka di Masjid Al-Azhar, sama Kiai Haji Idham Khalid disuruh jadi imam di Masjid Al-Azhar. Ketua NU atau tokoh NU jadi imam di Masjid Muhammadiyah di Al-Azhar sana. Di Masjid Al-Azhar ya, bukan Al-Azhar Kairo bukan. Lalu apa yang terjadi? Kiai Haji Idham Khalid memimpin sholat subuh tanpa kunut. Nah, tanpa kunut. Ini juga warga NU pada ini, loh gimana sih? Ini Kiai NU kok sholat di Masjid Muhammadiyah, mentang-mentang sholat di Masjid Muhammadiyah terus tidak kunut gitu ya. Nah, tentu beliau punya pendapat. Nah, kalau Anda baca sejarahnya, ulama imam madhab yang 4 itu siapa yang nggak kunut? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang nggak kunut? Di antara 4 imam madhab besar itu yang tidak kunut siapa? Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ya, Imam Hanafi tidak kunut. Suatu ketika, kalau Imam Syafi'i kunut nggak? Kunut ya. Imam Syafi'i pernah sholat di masjidnya siapa? Imam Abu Hanifah ya kalau nggak salah ya. Sholat beliau tidak kunut. Murid-muridnya bertanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa Syekh tidak kunut? Padahal biasanya Syekh ini pendapatnya selalu kunut. Imam Syafi'i mengatakan, aku menghormati pemilik masjid, pendiri masjid ini. Di masjid itu didirikan oleh Abu Hanifah dan kuburannya Imam Abu Hanifah itu dimakamkan di belakang masjid situ. Sehingga aku menghormati guru. Jadi itu karena Abu Hanifah itu lebih sepuh dan lebih mungkin apa ini ya beliau menyemui guru ya, orang lebih pintar dan umurnya lebih dulu ya disebutnya guru aja. Nah, itu beliau tidak kunut itu. Karena menghormati pendapat orang lebih senior atau lebih dituakan. Dan itu nggak ada masalah. Jadi kalau yang benar yang mana Pak? Yang kunut apa yang nggak kunut? Yang benar adalah yang sholat subuh. Nah yang nggak benar ya yang nggak mau sholat subuh. Atau yang sholat subuhnya murtad. Gitu. Tahu murtad? Mataharinya sudah tinggi, terus baru sholat. Nah, itu namanya murtad. Ngerti? Murtad. Menjemur gitu ya. Matahari udah tinggi kok baru sholat. Itu namanya murtad, menjemur. Nah, maaf ya, menjemur pantat. Karena sholatnya kesiangan. Itu yang nggak benar gitu ya. Nah, kalau ditanya di Muhammadiyah kunut itu gimana? Muhammadiyah memahami kunut itu memang ada hadisnya. Hadisnya menyatakan bahwa Nabi pernah kunut selama 1 bulan saat ada kejadian berat yang menimpa umat Islam. Umat Islam dibunuh, dijajah oleh kelompok tertentu, sehingga Nabi itu berduka. Karena Nabi berduka, maka Nabi membaca doa kunut selama 1 bulan. Setelah kunut 1 bulan, Nabi meninggalkan kunut. Sudah selesai. Karena ditegur sama Allah. Laisa laka minal amri syai'un, itu ayat itu ya. Itu menegur Nabi, kok kamu berduka terus? Kapan nggak berdukanya? Gitu kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya Nabi kemudian meninggalkan kunut dan kunut itu dijalani 1 bulan. Nah, atas dasar ini kemudian di dalam pemikiran Muhammadiyah mengatakan dalam kondisi-kondisi berat, misalnya ada musibah berat, ada penjajahan, ada penyerbuan oleh kelompok tertentu kepada kaum muslimin, pembantaian dan lain-lain, maka itu bagian dari sebuah kejadian berat. Nah, ketika ada mau awal-awal corona muncul itu tokoh-tokoh Muhammadiyah mengajak kunut, kunut ya, kunut dulu. Kenapa? Tapi kunutnya Muhammadiyah itu di setiap sholat, bukan cuma di subuh saja, di setiap sholat wajib. Itu kunutnya tujuannya adalah untuk memohon pertolongan Allah, begitu. Nah, itu dikatakan dengan sebagai kunut nazilah. Bukan di semua sholat ya. Bukan hanya subuh saja.
gitu, dan bukan terus-terusan. Oleh Muhammadiyah memahami begitu. Nah, tapi ya biar kita paham, oh begitu. Kalau di Ciputat itu di Masjid Win Ciputat. Nah, siapa yang pernah sholat di Masjid Win Ciputat? Win Jakarta ya. Itu masjidnya kalau imamnya Muhammadiyah nggak pakai kunut. Kalau imamnya mazhab Syafi'i ya kunut gitu ya. Nah, jamaahnya udah nggak heran. Oh, ini imamnya Muhammadiyah nih, nggak kunut ya. Oh, ini imamnya Syafi'iyah nih, kunut gitu ya. Udah nggak heran. Sama kalau taraweh ya. Pak R. Fahrudin itu tokoh Muhammadiyah ya. Kemarin Pak Nur nambahin sedikit tentang A.R. Fahrudin. Nah, beliau itu waktu dakwah di Palembang ya, di daerah mana tuh? Daerah Palembang, salah satu daerah Palembang. Beliau tugas dakwah di sana. Nah, beliau itu menjadi guru dan menjadi mubaligh di daerah Muhammadiyah. Di daerah situ ada seorang kiai sepuh, kiai khos lah ya, yang punya kebiasaan ya tradisinya Syafi'iyah. Kalau ada orang meninggal, ngadain acara hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada yasinan tiap malam Jumat, dan seterusnya. Nah, suatu ketika, si sang kiai ini lagi kurang sehat. Sehingga meminta Pak A.R. Fahrudin untuk memimpin baca tahlil, baca yasinan di daerah itu. Terus beliau bilang begini, ya saya mau memimpin baca yasin, baca ini, tapi dengan cara saya. Nah kan jamaah ini sudah hafal nih surat yasin, sudah dihafalkan di luar kepala. Nah sekarang mari kita bacanya sedikit-sedikit, 5 ayat ditafsirkan, 5 ayat ditafsirkan. Lama-lama Kiai Haji A.R. Fahrudin ikut yasinan juga, tapi dengan pendekatan yang berbeda, nah, dengan semangat yang berbeda. Itu nggak ada masalah. Suatu ketika beliau disuruh jadi imam taraweh. Nah, A.R. Fahrudin nanya, ini di sini masjid ini tarawehnya berapa rakaat? 23 gitu. Oh ya sudah, kalau gitu nanti kita taraweh semampunya ya gitu. Nah, beliau mimpin sholat tuh. Baru 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, dan seterusnya. Beliau mimpin sholatnya lama, baca Qur'annya lama. Sampailah di rakaat ke-8. Udah selesai rakaat ke-8, beliau nanya sama jamaah, Bapak Ibu jamaah, apakah mau kita lanjutkan sampai 23? Udah cukup, langsung witir saja. Nah, akhirnya oh ya udah, kalau witir saja ya udah, habis ini langsung witir. Akhirnya witir. Jadi pada malam itu yang direncanakan 23 rakaat, kejadiannya ternyata 8 plus 3. Jadinya 11 rakaat. Tapi beliau tidak pernah memusuhi, gitu. Tidak pernah memusuhi, nggak ada ceritanya beliau memusuhi, itu nggak ada. Jadi, oke, itu ya beberapa pendekatan yang perlu kita pahami, biar kita tidak terlalu kaku dalam memahami Islam, tidak terlalu kaku juga memahami Muhammadiyah, gitu ya, memahami ormas-ormas yang lain. Satu sama lain itu adalah saling melengkapi. Yang paling penting adalah kita punya dasar dari Al-Qur'annya, dari hadisnya. Hadisnya yang sahih, minimal yang hasan. Udah. Kalau ada Qur'annya, ada hadisnya, udah aman. Nah, tadi ada pertanyaan, doa iftitah, apakah yang dipilih Muhammadiyah ini, kalau gitu selain yang dipilih Muhammadiyah salah? Oh tidak. Selama masih ada dasarnya, dan hadisnya sahih, hadisnya hasan, maka itu bisa dipakai. Tapi kalau boleh memilih mana ya yang paling bagus dalilnya. Kalau ada hadis riwayatnya Bukhari Muslim, ya Bukhari Muslim lah yang dipakai. Jadi kan ada marotib tertib urutan hadis-hadis sahih itu kan. Nomor 1 Bukhari Muslim, nomor 2 Bukhari saja, nomor 3 Muslim saja, nomor 4 sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, nomor 5 sesuai syarat Bukhari, nomor 6 sesuai syarat Muslim, nomor 7 sesuai syarat selain Bukhari Muslim tetapi masih tetap memenuhi kriteria sahih. Itu nomor 7. Jadi
Kalau kita menemukan yang terbaik, yakni syarat riwayatnya Bukhari Muslim, ya mungkin itu yang kita pakai. Dalam konteks doa iftitah, Allahumma ba'id baini, itu riwayatnya Bukhari Muslim. Kalau wajah tu wajhia, itu riwayatnya Muslim. Jadi Muhammadiyah mengakomodir dua-duanya. Kalau mau pakai Allahumma ba'id baini, silahkan. Ini dalilnya. Kalau mau pakai wajah tu wajhia, silahkan. Ini dalilnya, gitu ya. Dan doa-doa itu banyak. Oke, termasuk doa ruku, sujud, itu ada banyak pilihannya. Nah, tapi yang penting cari yang paling sahih, yang paling bagus dalilnya. Biar kita tidak terlalu kaku ya dalam memahami agama. Oke, baik. Sepertinya waktunya tinggal 5 menit mungkin kira-kira. Kalau ada yang belum tercover, ya nanti dicari lagi jawabannya. Kalau mungkin ada closing dari atau ada sesuatu yang mau diklarifikasi barangkali 1 atau 2 orang saja, tapi singkat ya, singkat. Ada mungkin? 5 menit lagi mau dimatikan ini kayaknya. Cukup kami Pak Nur. Cukup ya? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Nanti jangan lupa di screenshot nih siapa sebagai bukti kita kuliah, nanti dilaporkan ke Pasca. Lalu tulis absen tertulis juga dibuat, buat bukti tertulis. Terima kasih kepada semua pemakalah yang hari ini menyampaikan materi dan juga kepada semua penanggap, semua penanya, dan yang juga menjawab. Terima kasih kepada semua audiens. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Pak Nur tadi share gambar-gambar, foto buku-buku ya, yang itu bisa dibaca-baca sebagai bahan bacaan. Terima kasih. Kita sudahi dulu kuliah kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru manittaqa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Izin live pada teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga